Kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia dan kita masih membahas mengenai skema BPJS yang baru. Tadi masih mengenai iuran ya. Bagaimana caranya agar iuran ini tidak membebani peserta, kemudian juga agar tidak ada lagi defisit anggaran yang selama ini juga selalu menjadi momok dari BPJS Kesehatan. Apa yang akan dilakukan BPJS, Pak Rizky? Baik, terima kasih Mbak Maria. Memang ada beberapa upaya ya dari BPJS Kesehatan itu sendiri ya, karena mengingat dari iuran ya untuk pengalaman-pengalaman tahun yang lalu gitu ya, bagaimana kenaikan iuran ini juga menjadi pembicaraan yang hangat gitu ya. Namun tentunya dari kami dari BPJS Kesehatan tidak hanya itu, kami meningkatkan layanan ya, diantaranya kita meningkatkan layanan dan juga dalam hal untuk menjaga agar tidak defisit, kita juga membuat inovasi-inovasi dan juga kita membuat kajian-kajian terutama terkait dengan bauran kebijakan ya. Ini bagaimana bauran kebijakan nantinya ini bisa mengurangi adanya terkaitnya dengan defisit. Nah ini yang nantinya mungkin bisa dijadikan salah satu pertimbangan agar ke depan ini tidak terjadi lagi defisit. Seperti itu Mbak Maria. Oke, kalau begitu adakah usulan skema iuran yang tepat bagi BPJS dari DPR, Pak Melki? Kalau itu saya kira masih dihitung ya Mbak Maria, biar nanti presisi ya angkanya ya. Dan biasa Dewan Jaminan Sosial Nasional yang mengeluarkan kebijakan ini punya kewenangan nanti menunjuk aktuaria yang bisa menghitung dari manfaat yang mau diberikan bagi masyarakat dengan layanan kesehatan seperti apa yang akan dilakukan, membutuhkan biayanya berapa. Nah itu harus dibagi secara baik antara pemerintah dan juga peserta itu dengan dengan iuran yang angkanya berapa harus diberikan gitu, sehingga tidak membuat BPJS sendiri kemudian tidak bisa melaksanakan layanan ini secara kontinu. Kita tidak bicara hari ini saja ya. Kita mau agar BPJS ini atau layanan yang diberikan ini itu menyertai bangsa ini sampai kapanpun. Jangan sampai kita ingin memberikan layanan yang sangat bagus hari ini, tapi biayanya sangat tinggi dan juga iurannya nggak nyampe. Malah kemudian ini bisa berhenti layanan kesehatan yang baik ini karena faktor tadi itu. Jadi nanti biarkanlah nanti DJSN menunjuk aktuaria untuk menghitung dengan baik, dan kami prinsipnya adalah seluruh bangsa Indonesia, pemerintah maupun masyarakat harus bersama-sama gotong royong agar iuran ini itu mencerminkan kegotong royongan dan angkanya itu sama-sama bisa kita antisipasi. Ya, jadi jangan sampai kayak kita ingat Amerika ya, Obamacare itu kan bagus ya. Nah, tapi karena kemudian berantem di Amerika sendiri kan akhirnya itu dihapus gitu. Iya, dan kalau kita lihat memang mungkin merugikan ya Pak Melki, jangan sampai seperti itu. Lain, Mbak Maria. Oke. Betul, dan di negara lain itu rata-rata kalau saya lihat itu biaya kesehatannya tinggi gitu. Kita termasuk yang paling murah kalau boleh bisa kita ukur. Indonesia ini paling murah iuran kesehatannya. Pak Melki, nanti DPR RI dalam hal ini Komisi 9 akan segera memanggil BPJS ya. Ini fokus utamanya akan membahas apa Pak? Mungkin singkat saja. Paling tidak begini, kami ingin memastikan bahwa bagaimana perjalanan BPJS selama ini, kan sudah 10 tahun berjalan, kemudian bagaimana BPJS mempersiapkan diri dalam rangka menyesuaikan dengan kebijakan Perpres terbaru ini, termasuk juga bagaimana BPJS memastikan bahwa antara manfaat yang diberikan, antara biaya yang harus kita butuhkan dan antara iuran itu seperti apa sambungan satu sama lainnya. Lalu kemudian kita nanti akan bersama dengan teman-teman di Banggar, bersama mitra terkait, Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan dan yang lain, kita akan pastikan bahwa dukungan untuk layanan kesehatan tersebut itu sesuai dengan iuran yang pantas kita berikan, dan nanti dari negara backup dengan APBN yang cukup untuk itu. Baik, kemudian Pak Rizky, saya juga ingin minta tanggapan singkat saja Pak, apa yang akan dipersiapkan oleh BPJS terkait implementasi Perpres yang baru ini, khususnya mengenai soal iuran ya, katanya akan segera ada himbauan terkini soal iuran, benarkah Pak? Kalau iuran tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Melki ya, ini untuk iuran tentunya tidak hanya BPJS ya, karena ini melibatkan berbagai pihak, kementerian dan lembaga ya, tentunya bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan gitu ya, DJSN, untuk nantinya memformulasikan bagaimana postur iuran ke depan ya. Dan juga di Perpres menyebutkan juga Mbak Maria di Perpres 59 untuk hasil evaluasi dari implementasi kris ini akan dijadikan atau acuan
untuk menentukan dari sisi manfaat, dari sisi tarif maupun dari sisi iuran. Seperti itu, Mbak Putri. Baik, Kahumas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah dan juga Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Melkiades Lakalena, terima kasih atas informasinya di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Salam sehat Bapak-Bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.